Pada hari ini Ibu Fitrida mau masuk pelajaran matematika di kelas 7 ya. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu pada pagi hari ini? Untuk materi kami hari ini kan itu mengenai prinsip aljabar. Jadi yang pertama itu mengenal prinsip aljabar dari masalah kontekstual, menyelesaikan operasi pembentukan ukuran prinsip aljabar, terus menemukan sifat-sifat operasi perkalian dalam bentuk aljabar. Terima kasih ya Bu. Berarti hari ini tentang pembelajaran aljabar ya. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran pada hari ini? Untuk pengembangan yang saya capai sebenarnya itu kemampuan peserta didik itu dalam memahami operasi bilangan sebenarnya. Jadi operasi bilangan itu ada penerapannya dalam bentuk aljabar. Jadi saya mau mengembangkan pemahaman anak-anak dalam operasi bilangan bulat itu di bentuk aljabar pada topik atau materi aljabar. Kemudian pengembangan saya itu yaitu kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran pada PBM hari ini. Waduh, bagus sekali ya Pak ya Bu Bu Fitrida mengenai pengembangan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Strategi apa supaya siswa tadi menarik dalam pembelajaran aljabar? Kira-kira strategi apa ya Ibu? Oke, untuk strategi itu yang pertama strategi saya itu saya ada kesiapan dari dirinya sendiri, kemudian ada kesiapan dari peserta didik untuk menerima topik hari ini, kemudian kesiapan dari sarana dan prasarana yang seperti itu. Terima kasih ya Bapak ya Bu Fitrida sudah memberikan tujuan pembelajaran, area pembelajaran, dan juga strategi pembelajaran. Pada hari ini kita observasi ke dalam ruang kelas ya Bu ya. Terima kasih, tetap semangat ya Bu ya. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Samosir yang didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Raja David Sitindaun SPD dan Ibu yang saya observasi Ibu Fitrida Huta Balian dan saya Helen Pakpahan sebagai supervisor. Terima kasih untuk kesempatan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Fitrida. Bagaimana kabar Ibu pada pagi hari ini? Wah, baik, luar biasa ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya observasi
atau perasaan Ibu setelah mengajar di dalam kelas? Baik, terima kasih Bu untuk perasaan saya. Cukup senang ketika tadi proses mengajarnya juga bisa terlaksana dengan baik, dan juga anak-anak juga responnya cukup baik untuk belajar kembali tentang tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi di kelas itu. Oke, baik ya Bu ya, tadi Bu mengatakannya sudah baik. Kira-kira Bu, ada nggak kendala Ibu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam ruang? Ya, untuk kendala yang saya hadapi tadi setelah mengajar di dalam kelas itu tentu saja ada Bu. Jadi mungkin anak-anak ini kan karena posisinya di kelas 7, terus mereka juga berasal dari sekolah yang berbeda. Tentu saja pembelajaran yang mereka dapatkan juga selama di SD itu berbeda dengan teman yang sekelas sekarang. Jadi untuk penerapan berdiferensiasi ini mereka cukup merupakan suatu hal baru. Jadi untuk pengelompokan yang kita tentukan juga memang berdasarkan dari pendapat mereka senangnya di audio seperti itu ya, di verbal seperti itu. Tapi ketika di pelaksananya juga mereka merupakan itu hal baru. Jadi untuk berkolaborasi dengan kelompoknya juga menurut saya itu masih kurang bagus, kurang efektif untuk pengelompokannya. Jadi itu juga merupakan kesulitan bagi saya sendiri, sehingga saya kayaknya perlu perbaikan ke depan untuk mengubah strategi dalam penerapan berdiferensiasi ini, seperti itu Bu. Baik Ibu Fitrida, kalau tadi saya perhatikan memang waktu Ibu memberikan pembelajaran matematika ya Bu. Kalau saya lihat di situ tujuan daripada pembelajaran itu memang sudah kelihatan ya. Kemudian pengembangan yang hendak dicapai, kemudian strategi yang Ibu persiapkan juga tadi saya lihat sudah lumayan baik ya Bu ya, sudah lumayan baik. Kira-kira tadi Ibu menyatakan bahwa berdiferensiasi tadi masih ada kekurangan. Ya terima kasih ya Bu, kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Itulah yang kita harapkan. Kira-kira untuk kedepannya strategi yang bagaimana ya Ibu akan tidak lanjuti? Untuk strategi di penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin saya perlu mengubah strategi yang pertama itu, kemudian mengubah media pembelajaran yang kami gunakan mungkin supaya menarik minat lah, karena memang anak-anak ini juga notabene juga kesulitan belajar matematika, terus juga kalau sudah tahu hitungan belajar matematika itu hal yang membosankan bagi mereka. Jadi mungkin di sini saya akan menggunakan media-media yang lebih menarik lagi untuk membantu motivasi, membantu minat supaya mereka juga lebih senang untuk belajar matematika bersama dengan saya. Oke, baik ya Bu ya. Tadi Bu sudah menyampaikan pembelajarannya di membuat media-media yang lebih menarik, kemudian agar siswa itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa jenuh ya, karena memang ini sering terjadi apalagi pembelajaran eksakta ya Bu ya. Nah jadi Ibu harapkan dan juga saya sebagai supervisor juga mengharapkan hal yang seperti Ibu harapkan tadi, untuk kedepannya lagi lebih baik lagi, anak-anak tadi lebih menarik dan mencari ketika Ibu pembelajaran Ibu mereka sangat membutuhkan, mereka sangat gimana ya, merindukan Ibu untuk pembelajaran matematika tadi. Jadi Ibu membuat rencana tindak lanjutnya yang lebih menarik dan yang berpihak kepada siswa. Kemudian siswa tadi kalau saya lihat Ibu yang dengan penuh semangat dan gembira untuk membuat yang terbaik kepada siswa. Jadi rencana tindak lanjut sudah Ibu pikirkan. Kira-kira kapan itu Bu untuk tindak lanjutnya? Pasti di hari berikutnya ini Bu. Di hari berikutnya. Oke. Jadi untuk Ibu terima kasih saya ucapkan buat mengajarnya lebih semangat, sukses ke depan. Terima kasih. Bagaimana dengan Pak Raja sebagai pengajar praktik saya kembalikan. Baik, terima kasih. Jadi setelah tadi melakukan percakapan pasca observasi, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat bahagia melakukan pasca observasi kepada rekan saya di
dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak kepada peserta didik. Baik, tadi luar biasa ya saya melihatnya. Ibu tadi sudah menciptakan suasana nyaman dalam percakapan pasca observasi, menanyakan perasaan, kemudian menanyakan bagaimana ketika guru itu mengajar, lalu menanyakan adakah kendala bagi murid ataupun bagi guru, serta menanyakan strategi. Dan yang paling penting, ibu juga sudah menanyakan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh guru tersebut. Jadi semoga sukses Bu ke depannya, luar biasa. Pembelajaran nanti akan semakin luar biasa dan anak mendapatkan semua kebutuhannya dalam proses pembelajaran. Semangat Ibu Helen, Terima sukses kasih. selalu.